adik-adik semua, selamat hari Minggu, Shalom. Nah, jumpa lagi bersama Kakak K dalam ibadah sekolah Minggu, jenjang anak kecil. Kakak K harap adik-adik semua di rumah sudah duduk bersama dengan orang tua untuk ada dalam ibadah sekolah Minggu. Tapi sebelum itu, mari kita semua berdiri dan kita menyanyi bersama lagu Mari Kita Bersukaria dan Berjalan Bersama Yesus. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria, berjalan bersama Yesus. Hatiku amat senang, walaupun ditantang badai yang besar, diriku takkan gentar. Kita jalan, hey, bersama Yesus. Di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Oh, kita jalan, hey, bersama Yesus. Di mana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis menghalang, Yesus bersamaku. Oke, adik-adik dan orang tua boleh kembali duduk dan mari kita semua lipat tangan, tutup mata, lalu kita ada dalam doa pembukaan untuk ibadah sekolah Minggu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih di saat hari ini Tuhan kami anak-anak-Mu mau memulai ibadah sekolah Minggu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya mau berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Di siang hari ini Katong akan membaca firman Tuhan dan pembacaan kita di siang hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22. Adik-adik yang di rumah boleh Katong baca secara bersama-sama. Begini bunyinya. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Demikianlah Katong punya pembacaan firman Tuhan. Dan seperti Katong punya pembacaan tadi, hari ini Katong akan cerita bagaimana Elisa bisa menyehatkan air di kota Yeriko. Nah, tapi sebelum Kakak Ki lanjut dengan cerita, Kakak Ki mau tanya dulu untuk adik-adik di rumah. Adik-adik yang di rumah, siapa yang sudah pernah pergi ke sungai atau yang biasa Katong bilang kali itu? Ada yang sudah pernah pergi? Kakak Ki tahu pasti adik-adik dong, ada yang pernah pergi. Kakak Ki juga sudah pernah pergi ke sungai atau kali. Nah, adik-adik, di sungai atau kali itu Katong bisa mandi, Katong bisa berenang, atau orang tua bisa cuci pakaian, cuci piring. Nah, kalau air sungai itu bersih, bisa juga Katong ambil airnya untuk masak dan juga untuk minum. Nah, banyak tuh kegunaan dari sungai atau kali itu. Nah, adik-adik, berbeda dengan sungai di kota Yeriko. Sungai di kota Yeriko itu sangat beracun.
Nah, kalau misalnya ada orang yang mandi, ada orang yang berenang, atau mama-mama yang sedang mengandung adik bayi di dalam perut, ketika mereka mandi di sungai itu, maka adik bayi yang di dalam perut ibu akan meninggal. Nah, adik-adik lihat, sangat sedih tuh kalau misalnya banyak yang meninggal karena mandi di sungai itu. Orang-orang di kota Yerikho juga seperti itu. Mereka bertanya-tanya, kenapa sampai banyak orang yang meninggal kalau mandi di sungai itu? Dan mereka juga panik. Nah, banyak orang yang sudah meninggal, mereka harus bikin apa? Tetapi adik-adik tahu ada seorang yang bernama Elisa. Elisa adalah seorang nabi dan dia juga adalah seorang hamba Tuhan atau yang biasa kata bilang pendeta tuh. Jadi orang-orang di kota Yerikho mereka sudah percaya dan mereka yakin bahwa Elisa bisa menolong mereka untuk bisa menyehatkan air di sungai Yerikho itu. Apa yang dibilang oleh Elisa, ada yang tahu? Tadi kalau Katun baca pasti Katun tahu. Adik-adik tahu apa tuh? Elisa meminta orang-orang penduduk Yerikho itu mengambil pinggan yang baru. Pinggan itu mangkuk. Nah, ambil mangkuk yang baru, lalu taruh garam di dalam mangkuk itu. Dan mereka memberikan itu bagi Elisa. Ketika Elisa mengambil mangkuk yang tadi yang sudah isi garam itu, Elisa langsung pergi ke mata air. Mata air itu atau yang biasa Katong bilang sumber air. Elisa pergi ke sumber air, Elisa melemparkan garam yang tadi sudah ada dalam mangkuk itu ke dalam sungai itu sambil dia berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Dan benar adik-adik, setelah Elisa melakukan hal itu, air yang tadinya itu beracun, sudah tidak beracun lagi. Air tersebut sudah menjadi sehat dan orang-orang sudah bisa mandi. Mama-mama juga yang sedang mengandung adik bayi sudah tidak takut lagi kalau adik bayi nanti bisa meninggal. Nah, semua senang karena apa yang dibuat oleh Nabi Elisa sangat luar biasa kan? Nah, itu semua bukan karena Nabi Elisa, tetapi semua karena Tuhan. Tuhan yang memampukan Nabi Elisa bisa menolong orang-orang di kota Yerikho. Nah, ini menjadi pembelajaran untuk adik-adik di rumah supaya katong semua harus percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa yang katong pikir sing bisa kapai, tapi ketika katong berdoa, ketika katong percaya kepada Tuhan, Tuhan dapat menolong katong lewat orang-orang yang bisa membantu katong, dan juga Tuhan bisa memakai katong seperti Nabi Elisa yang juga bisa menolong orang lain. Nah, adik-adik mau kan seperti itu? Kakak tahu adik-adik semua ingin seperti itu. Maka itu kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat menolong kita dan hidup kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mari katong semua berdiri dan katong menyanyi bersama lagu Allahku Sanggup. Semua tahu katong bisa berdiri bersama dengan orang tua di rumah dan katong bikin gaya, oke? Mari katong bernyanyi. Allahku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup, sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Ciptakan langit, belah lautan, serta berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mujizat, serta bangkit dari kuburnya. Allahku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup, sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Ya adik-adik dan orang
orang tua, untuk mengakhiri katong punya ibadah sekolah minggu di saat ini, mari katong satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih untuk pernyataan Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan sudah selesai dengan ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati materi yang telah kami terima dan pembacaan yang boleh kami baca agar itu bisa berguna bagi kehidupan kami. Kami mau tumbuh menjadi anak Tuhan yang baik dan semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik serta orang tua, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.